Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah Pak. Oke, jadi di sini Bapak sudah akan menggantikan Ibu Amel ya. Jadi apakah kalian masih ingat materi minggu lalu itu apa? Vera, kalian ingat materi minggu lalu? Limit fungsi aljabar Pak. Fikri, bukan bisa disimpulkan? Masih ingat apakah pengertian dari limit fungsi aljabar itu? Tidak Pak. Oke, jadi limit fungsi aljabar itu adalah sesuatu yang mendekati nilai tertentu. Misalnya x menuju 0, berarti x-nya berada di 0,059. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan materi mengenai fungsi trigonometri, yang dimana adapun tujuan pembelajaran kita untuk pada sore hari ini, Bapak berharap kalian itu mampu untuk memahami fungsi limit dan trigonometri, dan juga kalian mampu menentukan nilai fungsi trigonometri menggunakan rumus-rumus dasar dan sifat-sifatnya. Yang adapun yang ketiga itu kalian mampu untuk menyelesaikan masalah matematika berkaitan dengan nilai fungsi trigonometri. Oke, baik. Kita langsung saja masuk. Ada yang tahu apa itu trigonometri? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Oke, baik. Limit trigonometri atau fungsi itu adalah suatu nilai yang didekati oleh suatu nilai fungsi ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Pengertiannya itu hampir sama dengan limit aljabar, limit fungsi aljabar. Tapi di sini kita memiliki kunci utama dalam mempelajari materi ini, yaitu kita harus pemahaman kita harus lebih kuat terhadap identitas trigonometri dan juga limit fungsi aljabar ditekankan pada materi itu. Oke, baik. Fikri, bisa diulang? Bukan saya jelaskan? Apa itu trigonometri? Limit atau trigonometri? Limit trigonometri. Saya bisa Pak. Oke, silakan. Nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu sudut. Nah, untuk limit fungsi trigonometri itu harus diketahui identitas trigonometri dan limit fungsi aljabar. Oke, terima kasih. Beri aplaus pada temannya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke inti materinya ya. Baik. Adapun di sini rumus perluasan dasarnya atau rumus umumnya itu ada 3. Bapak akan ajarkannya, itu ada sinus, yang dimana rumusnya itu limit x menuju 0 sin ax dikali bx sama dengan a per b. Harus diingat ya anak-anak. Adapun rumus yang kedua itu rumus tangan. Rumusnya itu tan ax per bx sama dengan yang lain ya, silahkan perhatikan. Rumus yang ketiga itu campuran. Limit x menuju 0 sin ax per tan bx sama dengan a per bx. Nah, jadi ini adalah submateri atau perluasan umum pada limit trigonometri. Itu ada 3, dan sinus dan juga ada campurannya, di mana sinus ini adalah rumusnya itu limit x menuju 0 sin ax per bx sama dengan A per B. A per B. oke. Dan rumus tangan sini limit x menuju 0, rumusnya itu adalah tan ax per tan bx sama dengan A per B Pak. oke. Dan rumus yang campuran sama ya. Tinggal yang membedakan itu adalah yang pemilihannya itu adalah sin ax dan pemilihannya itu adalah tan bx.
Adapun identitas trigonometri atau materi hukum untuk kita pahami di dalam itu ada yang pertama itu adalah identitas Pythagoras. Dan kita rumusnya itu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Adapun rumus sudut pangkat yaitu cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Adapun rumus penyederhanaan itu 1 dikurang cos ax sama dengan 2 sin kuadrat ax sama a per 2x. Adapun fungsi tangan yaitu tan x sama dengan sin per cos x. Nah, adapun strategi penyelesaian dalam limit trigonometri yang pertama itu kita dapat melakukan substitusi. Nah, substitusi ini dapat dilakukan secara langsung, itu dengan mengganti nilai x-nya itu langsung mengganti ketika misal begini. Kan kita memiliki nilai x itu limit x menuju 0, berarti kita harus mensubstitusi nilai x ini menjadi nilai. Oke. Adapun identifikasi, jika hasilnya 0 maka kita perlu melakukan penyederhanaan. Adapun manipulasi ini digunakan untuk identitas untuk mengubah bentuk cos, sin atau tangan. Adapun yang keempat itu eksekusi. Nah, eksekusi digunakan untuk rumus dasar limit untuk memperoleh hasilnya. Nah, Bapak di sini memiliki soal. Apakah sudah siap untuk perhatikan? Siapa? Nah, soalnya itu, fokus di sini ya. Misal, cuma itu, tentukan limit x menuju 0 sin x per 3x. Limit x menuju 0 sin 6x per 3x. Nah, penyelesaiannya itu jika dilihat dari soalnya, di sini kita bisa menggunakan rumus perluasan dasar untuk langsung menyelesaikan soal yang seperti ini, yang dimana soalnya itu kita bisa langsung tuliskan kan rumus tadi kita menggunakan rumus yang ini sinus, kita langsung substitusi saja atau bisa melakukan. Pun contoh yang kedua, Vera apa dibikin? Tolong perhatiannya kita tulis dulu ya. Adapun contoh soal yang kedua, itu tentukan limit x menuju 0. Oke. Nilai sin per 0 ada yang masih ingat itu berapa? Oke. Jadi kita memperoleh hasil yang 0 per 0 atau yang dimana hasilnya ini tak tentu. Jadi ini tidak bisa dilanjutkan ya. Jadi kita perlu menggunakan rumus yang ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita perlu untuk apa? Identitas trigonometri. Nah, kita kembali tadi yang Bapak jelaskan di awal. Kita bisa menggunakan strategi penyelesaian limit atau mensubstitusi, identifikasi dan juga memanipulasi. Nah, di sini kita menggunakan kita sederhanakan dulu. Misalnya rumus penyederhanaannya itu baik, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan juga ini kelompok 2. Oke. Apakah kalian sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik. Ini Bapak memiliki KPD sebanyak 6 nomor. Jadi Bapak akan bagikan kepada kelompok 1 dan juga ini. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita untuk pada hari ini? Saya, Pak. Oke, Fikri silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu kita disuruh untuk limit fungsi itu limit fungsi trigonometri adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu titik tertentu. Oke, terima kasih. Jadi, limit fungsi trigonometri adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya itu mendekati suatu nilai tertentu. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan, misal ada nilai x mendekati 0, berarti kita akan substitusinya menjadi x menuju 0. Namanya saja x menuju 0, berarti x sama dengan 0.
Adapun strategi penyelesaian limit yaitu kita dapat menggunakan substitusi, identifikasi, manipulasi, dan juga eksekusi. Jadi cukup sekian yang Bapak jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Jadi Bapak memiliki oleh-oleh. Jadi Bapak memiliki oleh-oleh berupa tugas yang akan Bapak kirimkan nanti tepatnya jam 8 malam untuk ke dalam Google Classroom untuk kalian kerjakan, dan waktu pengumpulannya itu Bapak silakan kumpulkan besok ya. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian pada sore hari ini. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sorry. Bapak tadi lupa absen ya. Jadi siapa teman kalian yang tidak hadir pada sore hari ini? Siapa? Banyak Pak. Vera tadi izin ya? Iya, Siapa Pak. lagi? Tadi kan hadir Pak. Kenapa sakit? Sakit kan. Sakit banyak Pak. Jadi Bapak nanti akan berikan tulis di rumah saja ya. Pada teman-teman kalian tidak hadir, tolong disampaikan kepada temannya. Ya, Pak. Oke, baik. Cukup itu yang Bapak sampaikan.